Halo. Wah, selamat malam teman-teman. Nah, oke, malam ini kita mau ngobrolin soal goes ya. Kebetulan narasumbernya udah masuk sebentar. Halo. Halo, Vi. Halo. Malam. Malam Malam, semuanya. malam. Apa kabar, Ren? Baik, baik. Gimana kabarnya, Vi? Baik, sehat-sehat? Sehat. Semoga yang udah join semuanya juga sehat ya di sini. Iya. Wah, asik nih udah banyak yang ini ya, udah banyak yang gabung. Halo, halo, halo. Wah, Ya, ada Tony, ada yang kenal? ada beberapa banyak yang kenal ada Tony. Wah, oke. Ya udah, kita mulai aja ya Ren ya. Boleh. Wah, dibilangin gondrong tuh. Ini style, Oh ini ya, rambutnya style COVID. saya COVID. Wah, ada ketua nih, ketua nongol. Selamat Pak malam Pak Ketua yang Paulus. top, Pak Paulus. Halo, Toppers. Wah, Pak ketua namanya gondrong. Ya COVID. Ya gimana, Vi? Iya. Oh iya, Bincang-bincangnya salam kenal mengenai dulu apa ini? ya. Hmm, Kenapa? bincang-bincangnya mengenai apa nih malam ini? Pak yang pasti nggak akan jauh lah. Kalau ada Randy di sini, pasti ngomonginnya soal goes. Oh iya, salam kenal dulu ya. Saya gantiin Lala. Saya Evi 96. Lalanya lagi ada keperluan. Jadinya untuk malam ini saya gantiin. Sorry, ada yang masuk. Randy ini posisinya di TCC berarti ya? Untuk di Ya, klub-klubnya ya Toppers. betul, Top Cycling Club. Wah, boleh cerita sedikit nih Ren. TCC itu apa sih? Mungkin ada yang sebagian belum tahu gitu. TCC itu sebetulnya Top Cycling Club itu grup dari alumni Scientology yang punya interest yang sama di bidang cycling, Wes, udah. Ini memang Jadi memang profesional atau cuman hobi aja? hobi sih kebanyakan, cuman ada beberapa yang kayaknya memang lebih intens ke performance ada, atau mungkin ada yang sekedar hobi untuk apa gathering aja sama sesama alumni juga ada gitu. Jadi memang grupnya beragam ya isinya sih gitu. Hmm. Terus selama ini kegiatannya ngapain aja tuh Ren di sisi? Pastinya sih nggak ngegoes. Selain itu, Ya selain itu sih memang suka ada juga yang mengadakan pertemuan atau mungkin kita gathering juga kadang-kadang mungkin pada saat anniversary juga kita setiap tahun juga biasanya ngadain acara goes bersama. Terus juga nanti mungkin ada acara makan-makan bersama juga untuk yang mungkin yang nggak ikut touring kan jadi bisa ikut merasakan dan menikmati juga gitu. Itu biasanya kita adakan di Bandung mungkin makan malam bersama atau bagaimana gitu. Biasanya seperti itu. Dan kebetulan kemarin juga baru ulang tahun kelima TCC tanggal 7 Agustus, jadi ya kebetulan dengan situasi pandemi ini kita nggak bisa ngadain acara bersama ya karena situasinya juga nggak memungkinkan sih, jadi kita tunda lah mungkin sampai situasinya kondusif. terus kalau kalau biasanya kan kalau klub-klub gitu kan berarti orang-orangnya beda-beda kan ya karakternya gitu kan. Terus biar biar kompak nggak berantem tuh gimana caranya?
Ya rasanya sih sampai selama ini sih nggak pernah ada kasus sampai frontal gimana sih, nggak pernah terjadi ya, karena memang kita punya kesamaan di apa interestnya di bidang dance gitu, dan memang ya biasanya gue sama-sama aja gitu, ngobrol bercanda dan segala macam, jadi memang bawa santai aja lah gitu, karena memang kan tujuannya untuk fun juga lah gitu. Katanya ada charity juga ya, tadi kok Paulus bilang katanya ada charity. Betul, memang kita sebetulnya agendanya PVC itu dalam setahun tuh kita ada 2 event sekarang. Biasanya di awal tahun tuh kita akan adakan charity ya. Kemarin juga waktu itu sempat ada charity juga, tapi kita nggak jauh-jauh sih, di Lembang aja. Jadi kita biasanya goes untuk menuju ke tempat panti atau yang tempat untuk terima sumbangan gitu. Nah, selain itu nanti event kedua tuh biasanya event anniversary, biasanya sekitar bulan Agustus ya. Jadi, kita pilih sih biasanya rutenya mungkin ada ke Pangandaran atau mungkin ke seperti itu. 2 tahun yang lalu kita ke Jogja. Jauh juga ya. Ya, gue di Jogja waktu itu, bukan dari Bandung ke Jogja ya. Mungkin nanti next time kalau udah semuanya latihan juga oke dan situasinya memungkinkan, mungkin gue dari Bandung ke Jogja ya, mungkin bisa juga. Harapan nginep kali ya. Ya pasti nginep lah. 300 kilo mungkin kan nggak mungkin dalam sehari ya. Mungkin 2 hari mungkin sih. Oke deh. Kemarin ada event apa nih yang buat 90 tahunnya Aloysius? Oh iya, itu kebetulan ada 90K challenge ya, 90.000 kilometer untuk cabang cycling, running sama swimming ya, triathlon. Ya untungnya sih kita memang bisa achieve target ya, sesuai yang ditargetkan sama IATOP, dan kita berhasil untuk mencapainya, bahkan lebih sih. Jadi dari 90.000 kilometer. Jadi nyampainya berapa tuh kemarin? 102 102.000 kilometer. Kemarin kalau yang ikutan dapat apa aja? Ya, dapat merchandise juga dari IATOP ya, berupa t-shirt, ada finisher juga ada. Dan mungkin nanti untuk beberapa kategori juga yang memang untuk banyak kilometer atau mungkin leaderboard tiap bulan, itu juga sebetulnya udah disiapkan hadiah, cuman serah terimanya ini yang mungkin saat ini menunggu konfirmasi dari IATOP ya, karena terkait pandemi ini sih, jadi ditunda dulu sementara. Suka dukanya apa sih kalau ngejalanin klub di alumni nih? Suka dukanya ya lebih banyak sukanya sih daripada dukanya. Cuman kalau duka ya pasti ada aja lah, kadang-kadang mungkin kita juga ngerasa kadang-kadang ada kejenuhan ya, dan mungkin kebetulan dari kepengurusan atau koordinator yang pas lagi kurang kooperatif, apa mungkin ada lah sesekali, tapi ya itu cuma hal-hal kecil lah kayaknya, yang buat kita belajar lebih untuk jadi lebih baik aja. Kalau sehari-harinya Pak Wakil Ketua jadi kesibukannya apa? Sehari-hari sih saya kerja sebagai kebetulan penerbitan juga buku perguruan tinggi gitu. Jadi lumayan lah ya, refreshing. Jadi udah habis capek di kantor, terus ngegoes sama teman-teman. Ya biasanya pagi justru goes, yang nggak pernah goes malam, saya goesnya pagi. Jadi sebelum aktivitas di kantor bisa olahraga dulu. Dan itu memang terasa manfaatnya sih ya, rasanya lebih segar aja untuk seharian gitu. Ini sekarang kalau udah ada pandemi gini gimana nih jadinya? Masih tetap jalan atau enggak? Waktu pas PSBB kemarin sih sempat off ya, benar-benar off, paling juga cuman goes di status di rumah masih ada lah gitu, di maintain. Tapi semenjak PSBB kemarin dan udah mulai keluar lagi lah, udah biasa lagi sih gitu. Cuman ya
lebih hati-hati dan cenderung untuk seleksi sendiri, nggak berkerombol banyak-banyak, dan protokol kesehatannya tetap dijaga betul sih. Misalnya bedanya apa sih ngegoes sekarang sama ngegoes dulu sebelum COVID? Ya bedanya sekarang harus ada perlengkapan tambahan ya tentunya. Yang utama pasti masker. Cuman memang ya masker kita pakai juga biasanya nggak full selama goes ya, karena untuk kardio kan bahaya juga kalau menggunakan masker full, terutama kalau pada saat rutenya nanjak tuh akan mengganggu pernafasan sekali, mungkin takutnya blackout, kurang oksigen gitu. Kalau Dan misalnya selain itu nggak juga mungkin ada seperti bawa kayak sanitizer seperti itu juga, dan mungkin untuk bidon botol minum juga mungkin saya rubah jadi yang ada tutupnya ya, untuk mencegah droplet juga. Kalau ngegoes misalnya cuma pakai face shield aja, aman nggak? Aduh, kalau saya sih nggak pakai face shield ya, saya memang kebetulan udah pakai goggle kan, pakai kacamata juga, dan jadi pakai masker aja, paling face shield sih saya nggak pakai. Kan ada yang bilang tuh katanya ya udah nggak usah pakai masker, pakai face shield aja gitu kan? Kayaknya lebih nggak enak ya, karena kalau saya kebetulan kan menggunakan sepeda balap road bike dengan kecepatan yang relatif cukup tinggi sih, kayaknya agak mengganggu ya kalau ada face shield sih, kayaknya nggak enak gitu. Kalau misalnya ada yang mau daftar, gimana caranya mau masuk? Masuk apa ke TCC gitu maksudnya? Langsung masuk aja atau ada tes dulu atau apa? Enggak sih, kita nggak ada kayak gitu. Kita kan ini grupnya fun aja gitu, jadi memang nggak perlu sampai seperti itulah. Maksudnya minimalnya tuh gini, kalau ke cycling club kita menerima semua yang pernah mengenyam pendidikan di Malaysia, meskipun dia pernah SD mungkin dia pernah SMP-nya aja atau SMA-nya aja, dan ini nggak harus dia lulus dari SMA, enggak gitu. Jadi pokoknya pernah mengenyam pendidikan di lingkungan Aloysius itu bisa masuk sih. Lebih terbuka lah ya. Ya, maksudnya terbuka, nggak harus yang lulus full dari SMA Aloy gitu, enggak seperti itu. Kalau yang ini anggota dari Top Share ada? Aduh, saya kurang tahu kebetulan itu kalau soal itu sih. Coba ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman, mumpung ada wakil ketuanya di sini? Ya mungkin ada yang mau tanya bisa. Iya. Atau ada yang interest mau join juga, mungkin alumni Aloy. Iya. Biasanya berarti ngumpul-ngumpulnya seminggu sekali, sebulan sekali, 2 minggu sekali, kalau lagi belum COVID? Ya biasanya sih kita bersama tuh biasanya sih hari Sabtu Minggu ya kebanyakan, karena ya kebetulan kan kebanyakan alumni ini juga udah berkeluarga, jadi memang kalau hari-hari biasa ada yang bekerja dan mungkin kesibukan masing-masing gitu, jadi nggak bisa terus-terusan goes ya. Paling kalau misalnya goes hari-hari juga pagi, seperti saya juga biasanya sih sendiri pagi gitu, karena ngejar waktu untuk kerja juga. Tapi biasanya nanti gathering dengan yang lain gitu ya, biasanya hari Sabtu atau Minggu lah biasanya gitu, karena lebih santai waktunya. Tuh ada yang nanya, apakah ada TCC yang di Jakarta? Tuh, Kak Dharma Willy ya ini ya? Ya ada Pak, untuk TCC di Jakarta ada beberapa juga ya, cuman yang saya ingat sih ada Billy, dan ada beberapa juga bahkan yang triathlon juga ada Pak di TCC di Jakarta. Kalau yang di Jakarta biasa ngumpulnya di mana tuh? Mungkin kalau yang di Jakarta bisa tahu. Cuman sebetulnya sih kalau di Jakarta sih dia nggak terlalu banyak ya, jadi mungkin nggak ada sih acara TCC di Jakarta sendiri. Cuman maksudnya member dari TCC yang domisili di Jakarta ada gitu. Paling sekali kalau mereka pas lagi ke Bandung, mereka suka join juga bareng sama kita kalau lagi ada acara goes bersama atau apa gitu.
Oh, siapa Pokoknya ada tahu jadi Santi ya, sebetulnya teman saya dari Malaysia gitu ya, Santi. Ada Andri, ya. siapa tahu mungkin yang di Jakarta ngumpul sendiri gitu. Nanti kalau pas lagi ke Bandung baru. Nah, tuh kan kontak yang ketua yang di Jakarta. Ketua yang di Jakarta nggak ada Pak, kebetulan nggak ada perwakilannya. Mungkin bisa langsung kontak ke saya atau nanti ke Pak Diat juga bisa, nanti kita informasikan, mungkin dikenalin dengan yang ada di Jakarta ya. Malam Andri. Malam, Kak Andri. Ini kakak atau adik ya, Kak? Itu seangkatan sama saya. Oh, Kalau Kak Andri 2007. berarti. Iya, nanti mungkin kalau yang di Jakarta mungkin bisa kontak sama Randy atau sama Billy kali ya nanti ya. Bisa, nanti saya informasiin juga. Banyak juga sih alumni yang di Jakarta. Mungkin nanti Ya, bisa karena pada gabung. sebetulnya yang gue sih cukup banyak ya. Yang ada yang triathlon juga ada. Ya, cukup banyak sih sebetulnya yang hobinya ke arah triathlon juga cukup banyak sih. Tuh, buat pemula ada nggak goes khusus bisa didampingin? Bisa aja sih, nanti kalau itu memang kita juga biasanya kan ada yang pemula-pemula yang newbie gitu juga, nanti kita bisa kita arahkan sih, karena kan nanti ada yang bisa ngasih tahu gimana caranya ya yang benar gitu, juga memang ada dan perlengkapan apa aja yang diperlukan yang memang wajib gitu untuk goeser ya, seperti kayak helm dan lain sebagainya itu memang perlu sih. Untuk heart rate juga itu penting sih, untuk monitor heart rate ya, karena kadang-kadang kan suka banyak kejadian tuh yang kecolongan gitu segala macam bisa sampai sudden death jantung, ya itu ya kita nggak ngarepin sih, tapi dengan heart rate monitor tuh bisa ketahuan biasanya. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Oh, acara goes dan kongko-kongko sesudah goes disinyalir sebagai salah satu penyebaran COVID. Bagaimana tanggapannya? Betul, itu memang salah satu yang kita hindari juga, makanya untuk dari semenjak COVID itu kita juga memang, saya terutama dari pengurus TSSI tidak menyarankan untuk ada acara goes bersama, dan apalagi acara setelah goes kumpul-kumpul itu saya tidak mengarang sih sebetulnya gitu ya, menghimbau untuk tidak dilakukan gitu. Sampai saat ini untuk saya sendiri juga kebanyakan goes sendiri biasanya. Paling small group lah, dan itu memang dari lingkup yang saya betul-betul memang saya udah tahu ya setiap kali ke goes sama dia, jadi memang relatif bang, tapi itu juga biasanya langsung pulang sih, karena nggak pernah nongkrong makan seperti dulu gitu, nggak pernah lagi sih biasanya, itu kita hindari. Jadi aman lah ya. Ya relatif aman sih kalau outdoor ya, makanya kita juga kalau yang tempat yang tertutup sirkulasi kurang baik kan itu memang dihindari juga sih. Masih lama lagi. PSBB dan kawan-kawannya. Ya sampai nggak tahu sampai kapan, karena kita juga ada join event di Jogja sebetulnya, tapi ya sekarang kita tunda semuanya sih, karena nggak memungkinkan juga, mungkin kita juga nggak akan berangkat. Tapi dari TSSI sebetulnya udah cukup banyak yang daftar untuk acara tur Ambarukmo, tapi ya kita nggak bisa join dulu untuk sementara sih. Gitu. Kita lihat keadaan minimal menggunakan itu untuk goes-goes seperti itu mungkin harus menunggu sampai vaksin ada ya, itu kayaknya paling minimal banget deh. Wah ada Billy. Ada Billy ya? Oh, goes mandiri dalam grup kecil yang dikenal. Betul. Ada Koko Diat ya? Ada Koko Diat nggak? Ada tadi kayaknya Pak Kodiat juga join kayaknya. Ada ya? Di monitor kayaknya saya bisa salah jawab, saya nanti bisa dikasih SP. Aduh, ya udah tuh kalau si Koko Diat kalau udah ada siap-siap masuk ya kok. Ya Pak Kodiat jangan sampai ketiduran.
Oke, atuh. Apalagi Coba nanti, saya mau masukin dulu kakodiatnya. Berarti kurang lebih ada yang mau ditambahin lagi dari Randy mungkin sebelum kokodiat masuk. enggak sih, sementara dari saya cukup lah gitu ya. Mungkin ada yang masih perlu ditanyakan nggak tadi mungkin bisa saya jawab. Coba. Oh, tadi Pak Willy mau ngontek katanya. Pak Dharma Willy mau ngontek nanti. Ya oke, nanti saya kalau dia mau kontak nanti saya ini aja saya coba bantu follow up lagi. Oke, coba saya mau masukin dulu Pak Kodiat ya. Oke. Thank you ya Randy. Ya, thank you Vi ya. Ya, thank you. Bye. Kodiat. Oh, Pak Kodiat mana ya ini ya? Oke, sementara nunggu Pak Kodiat, saya mau iklan dulu ya. Tanggal 16 nanti ada deadline untuk virtual choir buat teman-teman yang mau ikutan nyanyi-nyanyi di virtual choir bareng sama Marcel, sama Ko Abi, dan lain-lain. Silakan ya, nanya sama perwakilannya masing-masing di angkatan masing-masing buat ikutan nyanyi bareng. Tanggal 16 dikumpulin, nanti kita bikin virtual choir. Ada ya, udah ada. Kokodiat udah ada. Oh, oke. Kokodiat. Ya, oke. Halo kok. Halo, selamat malam semua. Kumaha, apa kabar, Damang? Damang, Pangesto, yang lain gimana sehat-sehat? Ah, Nah, Evi, kabar kenapa? sehat? Sehat. Di Jakarta mah tetap Ya. angger beureum dah. Hitam, udah poek, Iya. hitam harus bawa center. Ya, Iya. Tidak tinggal ya berdoa gimana? aja. Iya, Kumaha kok ada tambahan meren dari sejarah TCC cenah kan koko yang ini ya, yang apa jadi pendirinya TCC. enggak juga. Pendiri sih sebenarnya banyak, anggota-anggota banyak. Jadi dari awal, di situ itu memang tujuannya tuh kan dari IATOP ya. Jadi jadi misi dari IATOP itu awalnya kan untuk semua alumni yang pernah di sekolah di TOP, dia untuk bergabung lintas angkatan masih bisa kontak satu sama lain. Nah, lewat beberapa klub. Ya, klubnya salah satunya itu sepeda. Nah, awalnya dari itu IATOP kan pernah mengadakan satu kegiatan ya, fun bike gitu. IATOP dari ketua IATOP yang pertama, kedua. Nah, waktu pertama itu ada fun bike pertama. Ada klub sepeda juga, tapi bukan TCC. Namanya Top Cycling. Nah, itu dari Top Cycling, terus pemilihan ketua IATOP yang kedua, Pak Jeffrey. Nah, mulai dari situ ada fun bike kedua. Fun bike kedua acara dari IATOP.
Nah, dari situ baru terbentuk satu klub gitu. Pemerakasanya ada beberapa, jadi bukan diri sendiri yang sebagai pendiri, semua bersama-sama. Jadi salah satunya ketuanya yang sekarang Pak Paulus, Billy ada di sini, ada beberapa lah yang masih eksis membantu untuk berlangsungnya PSSI sampai saat ini. Nah, kebetulan saya waktu itu mereka tuh memilih saya sebagai diminta bantuannya untuk menjadi ketua. Nah, itu memang ada banyak perombakan di PSSI itu dari awal minta ganti ke pengurusan lah gitu. Nah, awalnya sih kita terbentuk hanya beberapa orang yang sama kita invite, munculnya tuh dari WA group. Pertama kita kontak-kontaknya di WA group di situ. Ada beberapa orang admin, satunya yang masih eksis sampai sekarang itu dari awal ya, yang saya tahu itu satu Billy ada, terus tadi ada siapa lagi ya, yang dari pertama saya, terus di tengah perjalanan awal-awal tahun pertama mulai muncul yang aktif semua gitu baru. Tapi ada juga yang dulunya aktif, sekarang sudah mungkin kegiatan di luar bagaimana, akhirnya sibuk itu urusan pribadi gimana, akhirnya dia mungkin kurang lah konten di klub, karena untuk terbentuknya kelangsungan klub itu kan yang penting ada satu komitmen juga, komitmen pribadi lah. Kita mau terus nggak nih PSSI gitu. Kalau PSSI mau terus ya pribadi kita luangkanlah sedikit waktu untuk kelangsungan acara klub di situ ini. Nah, di situ itu dalam 1 tahun itu ada 2 kegiatan utama yang tadi Randy mungkin sudah sampaikan ya. Satu charity, kedua ulang tahun PSSI. Nah, itu biasanya kita dengan acara goes bersama. Itu sebenarnya salah satu realisasi atau aplikasi dari misi pertama utama dari IATOP. Itu kan ada bentuk ART-nya bahwa semua alumni yang tergabung dalam ikatan alumni diusahakan anggota-anggotanya dapat artinya dapat berguna lah, ada sumbangan atau ada partisipasinya, manfaatnya untuk kalangan selain alumni, guru dan masyarakat luas. Nah, salah satu bentuk daripada misi atau itu tertuang di posisi ini gitu. Nah, kalau di bulan Agustus anniversary itu hanya peringatan berdirinya PSSI. Ya, itu ini kurang lebih range umurnya dari umur berapa sampai berapa nih, Pak? No limit selama masih kuat goes. Yang sekarang ada, yang sekarang aktif? Nah, yang sekarang aktif itu ada yang lucu nih, cerita lucu. Bapaknya itu dulu teman sekolah saya, satu kelas. Saya nggak tahu. Akhirnya kan ikut grup, untuk klub, gabung sama-sama. Saya bersama dia mungkin sekarang masih kuliah ya. Dia anggota itu masuk. Ternyata pas ngobrol-ngobrol, papa saya katanya angkatan saya kebetulan angkatan 82 ya. Jadi katanya ayah saya juga angkatan 82, siapa namanya? Nah, ini saya bilang, wah ini teman. Jadi anaknya sekarang ikut PSSI, bapaknya sih nggak ikut, mungkin nggak tahu. Saya ajakin juga sih supaya kita bisa gabung sama-sama lintas angkatan. Jadi angkatan itu yang semua yang pernah sekolah di TOP atau di Alloy sekarang, kalau dulu kan namanya TOP. Sekarang kan mungkin lebih populer namanya Alloy ya. Nah, itu semua lintas, ada yang angkatan 1975 ada, yang masih eksis sekarang masih ada. Ada yang baru lulus tahun kemarin juga ada. Di semua nggak ada limit umur atau tahun berapa. Yang pernah aja, yang pernah sekolah di TOP
dan pernah mengecam pendidikan mau 1 tahun mau apa yang itu semua kita welcome untuk. Tapi yang penting hobi ya kadang kan gini ya hobi. Ada hobi karena sekarang rame misalkan itu ikutan ada. Nah jadi saya sih mengharapkan kalau memang divisi itu terbentuk untuk pelanggannya, ya hobi sepedanya itu lebih kental gitu yang penting. Kurang Kalau lebih. misalnya ini apa? Kan kalau misalnya naik sepeda gitu kan jauh tuh. Eh, Kalau misalnya ada kulinernya juga nggak? Kalau dulu sebelum ada pandemi ini ya kita selalu kalau ini kan kumpul ya, Hmm. kumpul saling bicara, ngobrol, ngidul, mungkin ada masukan, pengalaman, sharing dan lain sebagainya ya. Kalau sekarang sih saya sarankan lebih bosnya masih tetap nggak masalah. Tapi yang penting setelah bosnya ini kumpul-kumpulnya ini yang jadi masalah. Karena penyebaran COVID ini yang sulit kita prediksi itu yang OTG kan, orang tanpa gejala kan. Nah, itu kita nggak Ya. tahu kan. Nah, justru kesempatan untuk penyebaran itu yang kita tahu setelah goes kumpul-kumpul ini yang jadi masalah. Kalau goesnya sih saya rasa nggak masalah, mau sendiri mau bersama nggak masalah. Ngumpulnya yang ini ya. Ini yang jadi masalah. Jadi kita lihat tren sekarang sepeda, salah satu contoh sepeda sekarang. Kenapa banyak sepeda orang sekarang jadi menjamu? Karena waktu saat COVID itu kan untuk olahraga yang sifatnya kumpul-kumpul dan lain sebagainya itu kan dilarang waktu itu. Nah, sekarang dengan sepeda kan bisa sendiri, bisa bose sendiri. Jadi pada saat PSBB atau pandemi lagi di blok jalan dia, halo, ya, Jadi bisa ini ya. Iya, iya. Terus kalau misalnya ada tadi kan yang nanya tuh kalau misalnya pemula katanya, mending gimana tuh Pak? maksudnya pemula baru mulai gitu, jadi mulai. Kan baru jadi tren. Kan biasanya kan yang naik sepeda ke kantor kan dulu kan paling berapa orang kan. Tapi sekarang jadi yang di rumah tuh rata-rata beli sepeda sekarang jadi menjamur. Nah kan yang baru pertama kali kan mungkin nggak tahu. Misalnya kalau kalau baru pemula tuh nggak boleh begini langsung, harus begini dulu gitu. Nah, kalau memang kita kan satu wadah TCC ya. Jadi kalau ada yang newbie, istilahnya newbie mulai mau naik sepeda, kalau memang untuk kedepannya komit sebagai salah satu olahraga mereka yang ingin komit untuk bersepeda, karena kan sepeda itu jangan sampai begini. Sekarang sepeda hanya 1-2 bulan karena ajakan teman, setelah itu sepedanya nangkring di garasi. Kan gitu. Nah, kalau memang tujuan hobi, karena hobi ya, dia pernah alumni, itu welcome aja gitu. Nah, kalau perlu ada bimbingan, ya kita bikin satu, mungkin saya ada salah satu masukan lah, ada ide bahwa untuk newbie yang sekarang yang mulai gabung, ya kita para koordinator atau yang senior yang pernah jam terbang tinggi, ya kita bikin salah satu acara umpamanya dan Zoom atau live untuk tip-tip, istilahnya tip cara goes yang baik, kontrol badan kita gimana, yang penting heart rate-nya kan, kita berapa itu ada rumusnya, ada teorinya. Nah itu kita bakalkan untuk newbie. Karena memang ada beberapa anggota juga yang newbie yang mungkin baru bosen 1-2 bulan terakhir karena ada pandemi ini kan. Nah untuk selanjutnya akan komitmen nggak gitu. Ya sorry itu saya kalau misalkan gini, ya newbie ikut, tapi hanya iseng aja gitu, kan menuhin kuota.
Biasanya pengaruh tren sih, memang kan kalau lagi sekarang lagi ngetren, kalau nggak ngikutin tren kayaknya nggak gaul gitu kan. Ya lifestyle lah maksudnya gitu ya. Nah, jadi di Papanas biasanya sih sama tetangga, wah tetangga beli sepeda baru gitu, Brompton gitu kan. Yang penting Brompton, masalah gue gimana ntar, yang penting Brompton. Bagus Ini ya banyak kalau loh Pak, tetangga saya aja nih ya, yang tadinya tuh biasanya anak-anaknya doang yang naik sepeda. Sekarang tahu-tahu orang tuanya pada beli sepeda juga, jadi hampir setiap rumah sekarang ada sepeda di depan. apa sepeda nih laku sekali nih sekarang. Ada nih yang hadir nih lagi monitor kali nih, nggak apa-apa. Sukses. Dipanggil aja nggak apa-apa Pak. Aduh. Apa Wakil lagi tuh ya? ketawa tuh. Wakil ketuanya ketawa. Aduh. Itu kalau kalau yang apa? Kalau yang naik sepeda gitu, kalau misalnya positif nggak ketahuan gimana tuh Pak? Ada perubahan nggak? Kan kadang-kadang kalau yang apa kalau yang olahraganya rajin kan sakit tuh kadang-kadang nggak dirasa gitu kan ya? Ya kalau seperti itu sih kadang-kadang gini, pasti ada perbedaan lah. Yang penting misalkan contoh gini yang pernah kita lihat ya di literatur atau apa berita-berita gejala-gejala COVID itu kan dari waktu sebosenya biasanya umpamanya dia kecepatan tinggi, sekian speednya, dia nggak nyak, nggak headset, nggak apa, nah ternyata kok drop apa-apa, terus ada gejala mungkin batuk atau apa ya, saya pikir saya sarankan, maksudnya saya sarankan lebih baik diperiksa lebih awal, itu nggak masalah. Yang penting sekarang kebanyakan yang merasa ada perubahan dalam tubuh itu kan sebenarnya dibiarkan kan ya. Dibiarkan tuh dalam arti saya masih sehat, masih kuat, fit Bandung Lembang masih sekian gitu kan. Tapi ternyata memang ada gejala gitu, tapi nggak kelihatan yang sebut tadi OTG itu ya orang tanpa gejala itu yang bahaya gitu. Nah itu sulit, jadi kita susah. Jadi teman sendiri juga kan ada yang nggak ada keterbukaan kan, ya, dia merasa baik aja gitu. Nah itu yang penting itu yang kumpul-kumpulnya ini lah yang jadi masalah. Semua penyebaran tuh dari kumpul-kumpulnya. Jadi setelah goes, pada saat pergi kumpul, nah itu salah satu. Itu goesnya mungkin enggak. Nah, setelah selesai goes kan biasanya kuliner, ngobrol-ngobrol, makan bersama, ya kan? Bersihin nih ke sebelah, nah, udah kan. Ya, tadi ya kayak tadi saya kan lihat juga ya, boleh nggak pakai face shield, cuma bebas-bebas aja. Mau pakai face shield, mau pakai apa masker nggak masalah. Tapi memang kalau pakai masker yang lama itu sesek ya. CO-nya tersedot lagi tuh. Ya, jadi biasa malah lebih lemas badan kita gitu. Sebenarnya dibuka nggak masalah. Karena penyebarannya tuh kan apa bukan dari udara kita lagi goes udara masuk gitu kan enggak kan. Waktu Ya itu pernah ada intinya yang bahas kan Pak, katanya kalau misalnya yang naik sepeda, apa maksudnya pas mungkin bagian mulut lah ya, yang paling penting mulut gak ditutup. Pas dia kan misalnya kita jalan kaki nih, saya jalan kaki terus ada yang naik sepeda lewat. Nah kan mungkin dianya nafasnya kan keluar kan. Jadi pas dia lewat gitu ke bawah angin tuh bisa kena katanya gitu. Benar nggak tuh Pak? susah ya. Benar ya juga kita nggak tahu ya. Justru sekarang kita pertanyaan gini, gimana kalau umpamanya yang jauh tapi ngerokok gitu, efeknya kena kita itu juga kan penyebaran juga. Nah sebenarnya kalau ditutup sih harus sampai hidung ya, segini ya. Hmm.
Karena kalau mulut ditutup, hidung masuk juga tetap sama. Kan ini nyambung tenggorokan Iya sih. gitu ya. Yang penting kan yang langsung, umpamanya megang gelas, terus gelasnya kita pegang, terus ini ada ingus atau apa kan, nah, penyebaran kan di situ. Iya, betul. Kalau angin apa itu kan hanya ada berita-berita memang ya ada seperti itu. Tapi kan apa benar kita bisa membuktikan bahwa dan angin lewat itu dengan kecepatan sekian katanya sih, yang tadi bilang nempel langsung ke sini. Kalau dilihat dari orang katanya itu yang tersentuh kan. Kan katanya kan kemarin bilangnya airborne katanya gitu kan. Ya sekalian menetralisir hoax lah. Banyak hoax yang kita nggak tahu itu bener apa, jadi ada berita yang kayak gitu tuh kan kadang-kadang kita orang awam bener atau enggak ya gitu, mending nanya sama Ya, yang ngerti. paling mungkin nanya ke dokter aja, kira-kira udara bisa menyebar nggak ke kita gitu. Kalau memang menyebar ke kita, kita lagi jalan juga. Di pinggir jalan, toto orang yang OTG lewat, naik motor gitu, kecepatan tuh semangat gitu. Saya sih Yang nggak penting bisa, nggak pakai bisa. pakai Google sama inilah ya, sama masker. Ya, cuma memang kalau pada saat bos goes itu, kalau ditutup masker itu sulit. Oksigen kita ke otak, ke sini, ke paru-paru semua, terutama ke otak, itu bisa pingsan lama-lama lemes. Iya, betul. Berarti kalau 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 naik sepeda mendingan nggak usah pakai masker dong. Halo, Iya, iya Pak. sinyalnya kurang ya. Iya nih banyak Sinyalnya yang kurang. pakai berarti banyak yang pakai. Pas hari-harinya kegiatannya apa nih Kak? Kalau saya sih ngewarung ya. Jadi jaga warung tiap Warung hari. kayak Indomaret Ya ada kegiatan atau rutin rame? lah. Ya, Atau rame tuh. Kalau 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 kayak Indomaret gitu mah berarti rame sekarang. sebenarnya kalau kain Indomaret harusnya nggak usah dijaga. Gitu Nanti ya. kasir aja. Iya, kasih aja kan customer yang milih sendiri. Saya sih buka ini apa di bidang otomotif, jasa otomotif ya. Jadi pagi, Warung sore. oli katanya tuh. Kalau sepeda tuh hanya hobi. Ya ada beberapa hobi sepeda itu kan kita satu olahraganya, hobinya ada. Nah, jadi kalau dengan kenikmatan bosnya, ya goes itu sendiri juga nggak masalah gitu. Gitu. Setelah pulang rasanya tuh plong gitu kan. Merendah. Dibilang merendah tuh Kak. Mungkin ada apa lagi ya yang perlu disampaikan ya. Tadi ya top kan sejarahnya kurang lebih begitu. Nah, untuk kedepannya bagaimana ya kita harapkan koordinator yang sekarang komit lah. Kalau memang berlangsung TPC, kita kan demi satu hobi, ya satu persaudaraan, alumni yang sama, ya mau tua, mau ngutong, asal kita goes sama-sama hobi ya kita walaupun seneng kumpul-kumpul gitu. Tapi kan memang sekarang susah, karena dibatasi. Ya kayak acara sekarang aja anniversary kan, Agustus ini kan harusnya ulang tahun berdirinya TPC. Kita udah rencana gitu mau ngadain perayaan lah. Tapi lihat kondisi seperti ini akhirnya kita batalin juga. Tuh Cari ada berapa aman. katanya Kak? Juragan sepeda. Coba tebak berapa sepeda Pak Ketuk. Nah, satu yang si bosnya satu, masa bisa dua? Aduh.
Kalau mungkin tips apa lagi ya, cara perlengkapan apa kan? Perlengkapan kalau kita goes, ya sekarang sih zaman pandemi ini ada tambahan ya kalau nggak mau harus ada masker, facial boleh lah. Terus tisu basah mungkin ya. Basah. Hand Ya itu bagus. sanitizer. Ya kalau sanitizer di kantongin banyak nih. Lebih berat dari bidon. Masakan kesukaannya apa, Kak? Katanya tuh. Masakan kesukaannya mie. Mie tek-tek Mie bener tek-tek nih. aja tuh. Alfon tahu. Mie tek-tek sama kopi. Hand sanitizer ya. Jumlah ya kecil bisa lah dibawa lah. Itu penting ya. Oh, tadi ada yang nanya, Kak. Katanya TCC yang di Jakarta. Oh Terus, gini ya. hmm, Kalau nggak salah Pak itu ya tadi yang nanya Pak Willy ya, Pak Willy Dharma ya. iya. Ya Willy Dharma kebetulan adiknya satu angkatan pernah satu sekolah sama saya. Jadi gini untuk kepengurusan PTC itu tetap domisili di pusat di Bandung. Nah, kalau masalah ketua mungkin satu, wakil ketua satu, pengurusnya ada beberapa bagian penangkapan dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk beberapa kota, kita juga sebenarnya anggota di WA grup terutama grup di situ itu ada 200 lebih anggota. Ada beberapa yang aktif, ya, ada yang nggak aktif. Nah, itu menyebar. Di Jakarta ada, di Bogor ada, Oh, di angkatan Lampung 79 ada. tuh. Kak Willy Ya, Dharma oh angkatan iya, 79. 9 ya, senior saya tuh. Nah, itu jadi para beberapa kota itu paling koordinator lapangan istilahnya gitu. Mantap ya. Ya, kolab. Nah, untuk bergabung semua anggota, ya makanya di event ini, Jadi cuma yang udah-udah ini, yang sudah-sudah ini, event charity misalkan ada yang dari Lampung ke sini datang, khusus untuk event PCC waktu anniversary keberapa, ada waktu apa charity juga. Nah, itu mereka datang ke Bandung itu hanya untuk gue sudahnya beres pulang gitu. Karena kecintaan dengan alma mater mungkin sama hobi sama ke Bandung untuk ikut gabung event. Oh, asik. Jauh-jauh dibela-belain ya. Oh, ada Kobili. Ya. Ada Pak siapa nih? Pak Thomas Kosim katanya ya di Jakarta juga. Ya, Mas Kosim. Nah, mereka sebenarnya gini, kalau memang ada kan kadang-kadang gini ya. Nah, anggota PCC itu salah satunya kan selain memang newbie masuk di PCC, ada juga beberapa baik mereka itu udah ada grupnya. Grup inti gitu. Nah, untuk menggabung itu mungkin yang di Jakarta ada Pak Thomas, ada Billy Segelen. Nah, mereka kalau memang sesama anggota PCC, kalau mau goes bareng silakan saja mungkin di sana mereka bikin acara sendiri gitu. Tapi kita ambil contoh aja begitu. Nah, satu anggota klub mana di Jakarta, yang satu anggota klub yang lain di Jakarta. Kadang-kadang mungkin nggak ketemu. Nah, memang ada bagusnya sih kalau mantan kalau bisa misalkan nggak goes bareng di Jakarta gitu. Ada pemilik kota sebagai koordinator lah untuk di Jakarta gitu. Tapi tetap mengundang pusat ke Bandung gitu kan. Karena bentuknya memang PCC pusatnya di Bandung. Ya, penyebaran gitu kadang-kadang juga saya pernah insight teman ada di grup TCC juga kapan-kapan dong lu ke Bandung
Kayak mereka juga ngajak, yuk TCC kapan-kapan gue di kota dia, gitu, di sana, di luar pulau, di Nah, beberapa akses untuk menjalin hubungan TCC dengan nggak hanya di dalam Bandung aja, ya kita ada beberapa udah mulai di apa dirintis lah, kayak dengan Jogja kita klub lain kita gabung. Jadi minimal TCC itu selain hanya dikenal di Bandung, dikenal juga di kota-kota lain gitu. Nah itu yang baru berjalan 1-2 tahun terakhir. Mudah-mudahan ya Pak banyak cabangnya. Cabang banyak, Oke, yang ini satu penting menit lagi, Pak. Kenapa? ya, karena ya Satu cabang menit banyak terakhir. bagus, cabang banyak Hmm. bagus. Jadi lebih menusantara lah, lebih meluas ini. Nah, tapi bisa langgeng nggak? Nah itu yang penting. Nah ini tergantung dari semua anggota. Iya. Ya anggota, jadi kesediaan anggota untuk peduli terhadap TCC. Nah, karena kan suatu saat kan perlu ada regenerasi kalau memang TCC ini mau abadi terus ada selamanya atau ada itu harus ada peremajaan regenerasi ya. Jadi yang muda-muda ini mungkin ada serah terima jabatan lah kasarnya untuk yang muda-muda dirintis. Nah, kaderisasi ini kalau mau berlanjut grupnya untuk jangka panjang harus ada kaderisasi memang. Oh iya, ada Korlap Jakarta tuh. Kalau kejauhan males katanya tuh. Siapa ini? Pak Willy, Kak Willy. Oh, Oke, Willy. Kak Kodiat, 1 menit lagi nih kayaknya takut putus soalnya. Sebagai Ya, penutup, 1 menit terakhir. Coba pesan buat teman-teman. buat teman-teman, goes itu salah satu olahraga yang positif buat kesehatan kita, buat jaga stamina. Nah, jadi kalau memang kecintaan goes itu jadi jangan seperti istilahnya angin-anginan lah. Kalau memang teman goes ya cinta sepeda, komit kita sepeda. Satu, terus kedua kita sesama alumni kalau ada sedikit perselisihan, ada WA chatting atau apa dan lain sebagainya yang kurang diperkenan, ya toleransi sesama alumni lah. Kita satu saudara antara lintas angkatan, satu saudara. Biarpun dia tua malah seperti anak muda sekarang gitu ada. Gaul, awet muda, kayak awet muda. Ada angkatan jadi engkong tapi dia gabung-gabung sama yang ini, sama yang lebih muda gitu kan, harusnya jadi cucunya. Tapi kan kita satu alma mater, kesatuan antara alma mater itu kita pegang teguh ya. Klub TCC salah satunya itu. Nah, jadi sedikit ada kurang diperkenan atau apa ya, ini TCC-nya saya menghimbau baiknya kita sedikit toleransi, ada kurang berkenan atau dan sebagainya. Ya kita lihat TCC-nya, kita satu saudara dari Sabang sampai Merauke. Oke, siap. Makasih banget nih Kak Kodiat ya, udah malam-malam digangguin. Nanti sampai ketemu lagi. Kenapa? Ya senang juga berbagi. Ya ada ajakan kalian jadi yang nonton ini kalau memang sebagai syaratnya karena sebagai alumni Alloy atau alumni yang di top dan bisa sepeda kita welcome. Ada adminnya, tinggal grup mau gabung boleh, silahkan ada ide-ide apa kita tampung, kita tahu ke depannya lebih berkembang, lebih maju. Ya itu. Siap, waktunya habis nih Kak. Padahal masih pengen panjang. Ya. Bro nggak bagi tapi nanti juga yang season kedua. Iya. Makasih ya Kak, selamat malam.
Oke, makasih ya teman-teman. Berhubung waktunya udah habis, jangan lupa yang mau ikutan virtual choir ngehubungin Ci Janet atau saya kalau buat partiturnya ya. Tanggal 16 dikumpulin. Oke, mat malam, mat ultas di sisi yang kelima. Dadah.